Kurang ajar. Siapa yang membebaskan mereka? Kurang ajar. Kalian pasti akan menyesal karena sudah berani nekat datang ke sini. Sebetulnya kami datang kemari ingin berdamai. Lihatlah, kami tidak bersenjata. Kami tidak akan menyerang Ubyakta. Kami sudah menyerahkan Kurawan kepadamu. Kamu bisa mengaturnya. Karena itu adalah pilihanmu. Lalu untuk apa kalian datang kemari? Aku kesini untuk Padmini dan cucuku. Aku tidak ingin kehilangan mereka. Jadi, tolonglah kami. Ya. Dan kami datang kemari meminta perlindunganmu dari tindakan-tindakan bajang yang sudah menyekap Nerati. Kenapa kalian minta bantuan kepadaku? Hanya kamu yang bisa membantu kami. Benar. Dan sekarang, Padmini dan juga putraku ada di tangan Bajang dan juga Kala Agung. Jangan, Byung. Minggir kamu. Tidak, aku tidak mau pergi. Tolong Byung jangan lukai dia. Pergi dari hadapanku. Aku ingat semuanya. Syukurlah Byung sadar. Ini sungguh membuatku lega. Byung, kamu memanggil aku Byung. Terima kasih Bajang Putra. Karena kamu sudah menyelamatkan Byung. Aku senang punya Byung sepertimu. Tapi aku sungguh malu, Byung. Byakta, cepat katakan di mana Kala Agung. Ayo katakan. Aku tidak tahu, Bajang. Aku sama sekali tidak tahu. Dasar bohong. Aku tanya sekali lagi, Byakta. Di mana Kala Agung? Atau aku benar-benar akan mengulitimu. Aku bersumpah. Aku tidak tahu, Bajang. Kamu pergi kemana? Byakta menghilang. Hilang. Maksud kamu? Aku juga tidak tahu kemana Byakta pergi. Semua orang sudah mencari Byakta, tapi sampai saat ini Byakta belum ditemukan. Belum lagi Dewi Sambi. Dewi Sambi menuduhku sebagai kambing hitam atas hilangnya Byakta. Lalu Dewi Sambi mengusirku, Rati. Tidak, Pak Asri. Kamu tidak perlu takut dengan Dewi Sambi. Karena kami ada di pihak kamu. Jangan pergi ya. Aku harus tetap pergi. Kalian sudah ada masalah yang harus kalian selesaikan. Biar aku selesaikan masalahku sendiri. Tapi apa yang terjadi pada kamu sekarang merupakan masalah kita juga. Tidak, Rati. Masalahku biar aku saja yang menyelesaikan sendiri. Palastri. Kalau begitu, Palastri boleh tinggal di padepokan Paman. Kebetulan sekali Kanjeng Padmini membutuhkan bantuan untuk mengurus putranya. Benarkah, Paman? Iya. Kalau begitu aku menerima tawaran Paman dengan senang hati. Kalau itu aku juga setuju, Pak Asri. Kamu jaga adikku baik-baik ya. Tenang, Rati. Adikmu adalah adikku. Kamu tidak usah khawatir. Jaga dirimu juga. Kamu juga, Rati. Kanjeng, kalau begitu kami mohon pamit. Baik, Paman. Mari, Palastri. Kita sudah memaksa Byakta dengan berbagai macam cara, Benta. Tapi dia tetap bersikeras kalau dia tidak tahu apa-apa. Sepertinya Byakta tidak tahu menau tentang Kala Agung, Bajang. Kita tidak boleh mudah percaya begitu saja pada Byakta. Dia itu kan pawang. Dia lebih berbahaya daripada ular. Tapi aku yakin sekali dia tidak berbohong dan tidak ada hubungannya dengan Byakta. Bagaimana kamu bisa seyakin itu, Benta? Kita sudah menyiksa Byakta
dan hampir saja dia mati. Mana mungkin dia berani berbohong, Pajang? Tidak, aku tetap tidak percaya pada Byakta. Sesuai dengan kesepakatan kita akan tetap mengurung Byakta sampai Kala Agung ditemukan. Tapi Pajang, bagaimana orang-orang Kurawa tahu apa yang kita perbuat dengan Byakta? Apa yang perlu ditakutkan? Jika memang Kurawan menginginkan perang, maka dengan senang hati aku akan melayaninya. Ingat Pajang, kita jangan gegabah. Apalagi kita tidak bisa mengandalkan siapapun sekarang. Dan kita tidak bersama Kala Agung lagi. Itu sama sekali bukan masalah, Bentang. Dengan kekuatan pasukan yang kita miliki, kita masih bisa mengalahkan mereka. Aku sudah mencarinya kemana-mana, bahkan di seluruh Kurawan ini. Tapi Byakta tidak ada. Aku juga, Dimas. Aku tadi sempat mencarinya ke depan gerbang istana, tapi tetap tidak ada. Apa ada jejaknya? Tidak. Para prajurit pun tidak mengetahui kepergiannya. Sebenarnya, apa alasannya? Tiba-tiba saja dia meninggalkan Kurawan. Entahlah. Tapi yang jelas, apapun itu alasannya, pasti akan sangat penting buat Byakta. Benar, Kang Mas. Kita harus lebih berhati-hati. Karena dia selalu muncul dengan kekuatan yang bertambah. Kamadanu, Arya, Ada apa, Rati? Palastri keluar dari sana. Kenapa bisa? Dewi Sambi mengusirnya. Kurang ajar. Perempuan iblis itu. Aku akan menghajar ini, Mas. Dan Arya, kamu jangan datangi Dewi Sambi. Tapi Rati, Sambi tidak bisa mengusir orang dengan seenaknya dari istana ini. Tapi sekarang Palastri, juga Biung dan adikku sudah aman di padepokan Paman Randubaya. Sudahlah, Kang Mas. Kalau memang keadaan Palastri sudah aman, sebaiknya jangan mencari masalah dulu. Paman, di mana pangeran? Ada di dalam kamarnya. Pangeran, kasihan sekali kamu bermain sendiri. Terima kasih kamu sudah datang, Palastri. Iya, Kanjeng Putri. Mulai saat ini aku akan menjadi pengasuh pangeran. Terima kasih, Palastri. Sama-sama, Kanjeng. Aku sangat senang bisa tinggal bersama kalian. Andini, tolong Andini. Kenapa nasibku seperti ini, Andini? Begitu berat cobaan yang kau berikan padaku. Kenapa kakiku tak membelat? Aduh. Jadi kalian belum juga menemukan Byakta? Maaf, Kanjeng. Kami belum menemukannya. Lalu apa saja yang kalian lakukan? Menemukan seorang Byakta saja kalian tidak bisa. Ampun, Kanjeng. Kami semua sudah berusaha untuk mencari Byakta, tapi memang belum ketemu. Bahkan kami mencari sampai keluar istana. Kami juga sudah berusaha mencarinya. Bahkan sampai ke gua tempat di mana dulu Byakta tinggal. Apa dia ada di sana? Tidak, Kanjeng. Kalau aku boleh bertanya, kenapa Kanjeng ingin sekali agar Byakta segera ditemukan? Karena dia adalah tangan kananku. Maaf, Kanjeng. Kami semua yang ada di sini juga bisa menjadi tangan kanan Kanjeng, kan? Tidak. Aku mau bicara langsung dengannya. Apa ada tugas Byakta yang belum diselesaikan? Betul. Kalau memang ada, di sini banyak yang bisa menggantikan Byakta. Kenapa harus mencari orang yang pergi dari tanggung jawabnya begitu saja? Tutup mulutmu, Kebo Winarang. Kau tidak pantas bicara seperti itu. Kamu hanya seorang tamu di sini. Maaf, Kanjeng. Aku harap Kanjeng sudi memaafkan Kanjeng Kebo Winarang. Dengarkan semuanya. Aku tidak segan-segan menghukum orang yang berani menghina tangan kananku sendiri. Sekarang kalian cari Byakta sampai ketemu. Jika kalian semua tidak menemukannya dalam 2 hari, aku akan mengusir kalian semua dari Kurawan.
Siapa kamu sebenarnya? Iya. Kalian semua pasti kaget. Aku adalah wanita yang melahirkan Byakta dan Respati. Gayatri? Biyung? Jadi dalang dibalik semua ini adalah kamu, Gayatri? Iya, aku yang mengendalikan Byakta untuk menduduki Kurawan. Turun dari singgasana itu, Gayatri. Tidak akan. Aku sudah menginginkan singgasana ini sejak dulu. Aku sudah bersumpah tidak akan kembali jika tidak duduk di kursi singgasana ini. Aku perintahkan kamu pergi. Jangan, Om, jangan. Aku mohon jangan. Bagaimanapun juga, Biyung adalah orang yang melahirkanku dan juga Byakta. Biyung, sekarang aku merasa bahagia sekali karena bisa bertemu dan berbicara langsung dengan Biyung. Bagaimana aku bisa melupakan kamu, Respati? Anak yang dipilih oleh Dana Diaksa dan melupakan aku dan Byakta. Tapi Biyung, kenapa Biyung tega melakukan semua ini hanya demi sebuah tahta kerajaan Kurawan? Meskipun aku sudah mati, arwahku tidak pernah bisa tenang. Karena aku ingin Byakta yang menduduki tempat ini, bukan kamu ataupun romomu yang bajingan itu. Maafkan aku, Biyung. Maafkan aku, Biyung. Kalau Biyung menginginkan nyawaku, aku rela untuk memberikannya. Dan aku rela memberikan nyawaku demi saudaraku Byakta. Aku memang selama ini tidak bisa menjadi anak yang bisa mengabdi kepada Biyung. Aku akan mencari Byakta sampai aku bisa menemukannya. Dan aku sendiri yang akan memberikan tahta kerajaan Kurawan ini kepadanya. Wisya, apa kamu sudah mendengar kabar? Kalau ternyata yang ada di dalam sepatu yang Dana Diaksa itu adalah ibunya Byakta. Apa? Iya, Wisya. Itu berarti dia masih sayangmu juga kan, Rati? Kamu benar. Sayangnya, dia tidak menganggapku sebagai cucunya. Dia hanya menganggap Barapati. Tapi kenapa, Rati? Itu semua karena ibunya Byakta merasa Eyang Dana Diaksa tidak pernah adil pada Byakta. Bahkan, sejak kecil Byakta selalu saja hidup sengsara karena dia diusir oleh Eyang Dana Diaksa. Kasihan sekali mereka. Sebenarnya aku juga merasa kasihan pada mereka. Tapi aku merasa kalau ini bukanlah saat yang tepat untuk meminta hak. Karena ibunya Byakta itu meminta hak agar Byakta bisa kembali mendapatkan tahta di Kurawan. Wisya, kenapa kamu bersedih? Aku ini bingung macam apa, Rati. Aku tidak bisa melakukan apapun. Bahkan untuk kebahagiaan anakku saja. Aku tidak mampu. Aku malu. Aku malu pada diriku sendiri. Karena aku bukan Biyung yang baik. Tidak, Wisya. Itu semua tidak benar. Kamu adalah Biyung yang paling hebat yang pernah aku lihat. Bahkan aku yakin, di dalam hati Bajang Putra, dia sangat bangga padamu. Jadi menurutmu, aku Biyung yang baik? Iya, Wisya. Aku bisa melihatnya dari pancaran matamu. Terima kasih, Rati. Aku sangat tenang jika sedang berbicara denganmu. Itulah gunanya. Sebenarnya Byakta itu pergi kemana sih? Kenapa? Dia tidak pernah bilang denganku. Byung, aku punya cerita baru. Apa itu? Arwah di dalam sepatu itu, Byung. Itu arwahnya ibunya Bobo. Apa? Yang benar saja kamu, Barapati. Iya, Byung. Kamu tahu dari mana? Aku tadi lihat sendiri, Byung. Tadi dia berbicara dengan sepatu. Dan
arwahnya ibunya Bopo. Ini adalah kesempatan bagus untuk kita, sayang. Kita harus mendekatinya dan pura-pura mengabdi kepadanya. Dengan begitu, Bopomu tidak akan bisa lari dari kita. Hormat kami, Biung. Mau apa kalian? Hamba datang ke sini ingin memperkenalkan cucumu. Dia adalah anakku dengan Biakta. Namanya Barapati. Jadi Biakta sudah punya anak. Namamu Barapati? Iya, Eyang. Anak yang tampan. Aku tidak sangka aku sudah punya cucu. Eyang merestuimu, cucuku. Semoga kamu menjadi anak yang pintar dan kuat. Apa yang kamu lakukan? Dia itu adalah Eyangmu. Eyang, apa? Dia hanya sepatu butut. Pelankan suaramu. Kita harus berkorban sedikit. Apa yang kalian bicarakan? Maaf, Biung. Kami tidak membicarakan apa-apa. Pangeran tampan, semoga nanti kamu bisa menjadi penguasa yang adil dan baik. Oh Dewata Agung, kamu benar-benar memberkati anak ini. Ada apa, cucuku? Sampai saat ini keberadaan Bopo tidak diketahui. Kamu tenang saja, Barapati. Eyang sudah menyebar para prajurit Kurawan untuk mencari Bopokmu. Kita pasti bisa menemukannya. Bukan itu masalahnya, Eyang. Lalu apa? Jika Bopo tidak ada, Paman Respati akan merebut istana ini. Merebut? Eyang Dana Diaksa dan Paman Respati akan mengusir kita. Sebelum itu terjadi, kita harus mencegahnya, Eyang. Bagaimana caranya, cucuku? Itu sangat mudah, Eyang. Selama Bopo tidak ada, Eyang harus mengangkat aku jadi pemimpin. Iya, itu benar. Kenapa tidak terfikir sama sekali oleh Eyang? Kamu sungguh anak yang cerdas, Barapati. Jadi Eyang setuju? Tentu saja, Barapati. Secepatnya Eyang akan mengumumkan kepada semua rakyat bahwa kamu adalah pimpinan sementara untuk menggantikan Bopokmu. Asik, asik, asik. Apa benar? Biung dari Bopomu itu sudah setuju kalau kamu akan menjadi pimpinan di Kurawan selama dia tidak ada. Benar, Biung. Tadi dia mengatakan padaku. Akhirnya, kepulangan kita ke sini tidak sia-sia. Benar, Biung. Hilangnya Bopo berkah buat kita. Aku akan jadi temenggung di Kurawan. Barapati akan diangkat menjadi temenggung menggantikan Biakta. Kamu benar. Biung berharap Bopomu itu tidak pernah balik lagi ke sini. Karena dengan begitu, kita akan terus berkuasa di istana ini. Kanjeng, ada apa di mana? Kelihatannya kamu begitu panik. Maaf jika hamba mengganggu. Tapi sekarang hamba membawa kabar penting. Barapati, dia akan diangkat menjadi temenggung. Apa? Barapati akan diangkat menjadi temenggung? Siapa yang mengatakan itu? Hamba mencuri dengar pembicaraan Barapati dan Dewi Sambi. Tidak boleh. Lagi pula, siapa yang berani-beraninya mengangkat Barapati menjadi seorang temenggung? Menurut yang hamba dengar, Kanjeng Gusti Gayatri lah yang mengangkatnya. Kanjeng Ibu. Betul, Kanjeng. Kita tidak bisa membiarkan semua ini. Biar bagaimanapun, tahta temenggung adalah hak Kanjeng Respati. Tidak. Tidak dipakai. Kalau memang benar-benar Kanjeng Ibu menginginkan Barapati untuk menjadi temenggung, kita tidak bisa berbuat apa-apa.
kita harus menuruti keinginan Kanjeng. Kalian dengarkan semuanya. Hari ini aku akan menyampaikan pengumuman penting untuk kalian. Seperti yang kalian ketahui, bahwa sekarang ini Byakta tidak ada di tengah-tengah kita. Jadi sementara Byakta itu tidak ada, maka aku akan mengangkat Pangeran Barapati sebagai pimpinan kalian. Hidup Barapati! 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 Romo, kenapa Romo menatapku seperti itu? Kenapa kamu masih bertanya? Kamu tidak tahu ada hal yang salah di istana ini. Ada hal yang salah? Apa maksud Romo? Kenapa kamu tidak memperjuangkan hak kamu sebagai Pangeran Kurawan? Itu hak kamu sepenuhnya. Romo, kalau aku boleh memilih, aku lebih memilih apa yang diinginkan Biyung daripada aku harus mempertahankan hak aku. Karena aku sangat ingin sekali mengabdi kepada Biyung, Romo. Apa? Ya. Sejak aku lahir, sampai aku memiliki keluarga sendiri, aku tidak pernah bertemu dengan Biyung. Lalu, bagaimana mungkin aku akan mengecewakan keinginan Biyung, Romo? Respati, dia itu bukan siapa-siapa. Romo tidak mengerti apa-apa. Bagaimanapun juga, Biyung adalah orang yang melahirkanku, Romo. Mungkin sekarang adalah saat yang tepat untuk menebus semua kesalahan Romo dan dosa-dosa Romo yang telah Romo lakukan kepada Biyung. Kalau saja pada saat dulu Romo tidak mengusir Biyung, kejadian hari ini tidak mungkin bisa terjadi, Romo. Jadi kamu menyalahkan Romo? Kamu menganggap Romo sebagai pendosa, itu maksud kamu? Kamu tidak tahu apa-apa, Respati. Jadi jangan sekali-sekalinya kamu berani menuduhkan Romo seperti itu. Romo! Kita tidak bisa diam saja, Baca. Kita sudah difitnah. Iya, Benta. Aku sedang berpikir untuk mendatangi Kurawan. Untuk apa, Baca? Itu sangat berbahaya. Mereka bisa mengalahkan kita. Kamu jangan jadi pengecut, Benta. Aku bukan pengecut. Untuk apa kita mencampuri urusan Kurawan? Sedangkan mereka tidak mencurigai kita atas kehilangan Byakta. Maka dari itu, sebelum mereka mencurigai kita harus datang dan menunjukkan bahwa bukan kita yang menculik Byakta. Baik, kalau itu rencana. Itu belum semua. Masih ada rencana besarku yang lainnya. Rencana apa? Benta, aku ingin menguasai jagat raya ini. Dan aku akan memulainya setelah aku membunuh Byakta. Dan setelah aku menemukan Kala Agung, aku juga akan membuatnya lenyap dari alam ini. Aku akan menyingkirkan siapa saja yang menghalangi Byakta untuk duduk di tahta ini. Iya, Biyung. Itulah yang selama ini aku lakukan. Tapi masih ada satu halangan besar untuknya. Putra dari Respati. Iya, anak itu memang sangat kuat, Biyung. Hah, hanya orang-orang bodoh saja yang bisa berpikir seperti itu. Karena tidak ada satupun makhluk hidup yang abadi, termasuk anak dari Respati. Aku yakin, pasti suatu hari dia akan mati. Biyung benar, tapi anak itu sangat kuat, Biyung. Benar, Eyang. Aku saja pernah dikalahkan. Karena itu, kita harus mencari kekuatan lebih besar lainnya untuk mengalahkan dia. Tapi sepertinya, kita tidak perlu memikirkan hal itu lagi, Biyung. Karena anak Patmini sudah ditelan oleh Kala Agung bersama Biyungnya. Kamu tidak boleh tinggal diam, Sambi. Anak itu terlahir untuk membunuh putraku.
Mana mungkin dia bisa menghilang begitu saja? Artinya dia bisa membunuh Romoku. Tidak. Karena untuk membunuh putraku Biakta, dia harus menyingkirkanku terlebih dahulu. Eyang kan tidak bisa dibunuh. Kan Eyang kan sudah mati. Benar sekali cucuku. Tapi sebelum kita mencari bayi itu, kita harus menemukan di mana Romomu itu. Kamu sedang apa, Ranubaya? Hamba sedang membuat pedang, Kanjeng Putri. Pedang apa itu, Paman? Kalau nanti pedang ini sudah jadi, dia akan menjadi senjata yang paling terkuat di jagat raya ini. Dan dia akan diisi dengan naga yang akan turun ke bumi 3 tahun yang akan datang. Kalau begitu ini benar-benar hebat. Suara apa itu, Paman? Tapi suara itu terdengar begitu indah. Iya, suara itu indah sekali dan sangat menyejuk hati. Mari kita lihat. Itu putraku, Mpu. Suara itu berasal dari putraku. Ini sungguh keajaiban, Paman. Aku tidak bisa percaya dengan apa yang kulihat dan kudengar. Sang Yang Widi sedang menunjukkan kekuasaannya dan kebesarannya melalui putra Kanjeng Padmini. Aku terlahir untuk menghapus air mata semua orang. Aku terlahir untuk kedamaian dan kasih sayang. Kasih sayang laksana ranting pohon. Satu rantingnya yang kuat hilang, meski tidak mati. Tapi dengan sekuat tenaga, dia menumbuhkan ranting yang baru sehingga bisa menggantikan yang telah berguguran. Bergembiralah, wahai saudaraku, karena telah lahir penyambung lidah kebenaran dan sumber keadilan. Menurut keterangan prajurit, terakhir kali mereka melihat Biakta sedang latihan di sini. Berarti aku harus memulai pencarian dari tempat ini. Siapa tahu aku menemukan petunjuk. Jejak kaki. Jangan-jangan ini jejak kaki orang yang menculik Biakta. Tapi Biakta sangat kuat. Tidak mungkin dia bisa dikalahkan oleh satu orang. Tapi jejak kakinya hanya satu orang. Atau bisa saja jadi ada orang lain yang tidak memiliki jejak kaki. Aku tahu. Ini pasti perbuatan Bajang. Karena dia yang bisa datang tanpa perlu meninggalkan jejak kaki. Ya, aku yakin ini pasti perbuatan Bajang.
Jadi mereka orang-orang yang membawa anakku? Baik, mereka harus tahu siapa Gayatri. Di mana sendalku? Dayang! Dayang! Di mana sendalku? Kenapa hanya tinggal satu? Kenapa kalian diam? Cepat jawab! Kami sungguh tidak tahu, Kanjeng. Setahu hamba, belum ada satu orang pun yang masuk ke dalam kamar, Kanjeng. Pergilah. Ini sangat aneh. Kenapa sendalku hilang? Dan hanya satu. Baca! Baca! Tidak perlu teriak-teriak begitu, Bentar. Aku tidak tuli. Ada yang mencuri sepatu. Dan aku yakin ada orang yang mencurinya. Aku bisa mengganti sepatumu 100 pasang lagi, Bentar. Untuk apa kamu ributkan? Bukan itu masalahnya, Baca. Aku yakin ada seseorang yang masuk ke sana ini dan mencuri sepatuku. Mencuri sepatumu? Untuk apa? Ya, untuk mencari tahu keberadaan putraku Biakta. Akulah yang sudah mencuri sepatumu, Bentar. Dan aku tahu kalian yang sudah menculik Biakta. Sepatu butut. Jangan ngomong sembarangan. Siapa yang menculik putramu? Percuma kalian berbohong. Aku sudah tahu semuanya. Oh, kurang ajar. Pergi. Cepat pergi. Kalian dengarkan baik-baik. Aku akan menitipkan Biakta pada kalian. Tapi jika ada apa-apa pada Biakta, maka kalian yang akan mati. Oh, beraninya mengancamku. Huh? Terima ini. Ampun, ampun. Awas saja kalau kalian berani. Kurang ajar ya padaku. Aku akan memberikan pelajaran lebih dari ini. Ngerti? Aduh. Aduh. Kenapa dengan kakiku? Ya ampun. Kenapa kakiku melar? Andini. Aduh. Malah gemeter lagi. Andini tolong aku. Bajil. Andiniku sayang. Kamu membawa sarapan buatku. Kebetulan Andini, aku lagi lapar. Iya, Bajil. Tapi kenapa dengan kakimu? Kenapa kakimu seperti itu, Bajil? Mungkin ini karena sudah lama digantung Andiniku sayang. Tapi Bajil, kakimu panjang sekali. Sekarang kakimu seperti jerapah. Maafkan aku ya, Bajil. Tidak apa-apa Andiniku sayang. Aku juga tidak tahu kenapa kakiku bisa melar seperti ini. Tapi demi cintaku padamu, aku rela. Ya sudah, sekarang kamu makan dulu ya. Terima kasih Andiniku sayang. Biarlah aku makannya sambil bergelantungan saja ya. Barapati datang! Temenggu Barapati datang! Temenggu Barapati datang! Bro, berhenti bro.
Ada peradaban Bros. Temenggung Barapati datang. Temenggung Barapati datang. Selamat datang di kampung kami, Kanjeng Temenggung. 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 Kanjeng Temenggung kita datang. Kanjeng Temenggung kita datang. Kanjeng Temenggung kita datang. Pangeran, kenapa kamu diam saja? Ayo cepat bangun. Kanjeng Temenggung kita datang. Siapa? Barapati, Kanjeng Temenggung kita yang baru. Memangnya kenapa? Kalau mau lewat, lewat saja. Ngapain kita harus hormat sama dia? Kamu jangan begitu, Arya Putra. Cepat bangun. Kalau kamu tidak bangun, nanti kamu akan kena hukuman. Aku tidak takut. Ya sudah, terserah kamu. Tapi kalau kamu dihukum, jangan salahkan aku. Laras, kita main di sana saja ya. Ya, Pangeran. Arya Putra, Barapati, buat apa kamu teriak-teriak? Memangnya ini hutan? Kurang ajar. Kamu menantangku. Bangun kamu! Untuk apa? Aku ini Temenggung. Semua orang harus hormat padaku. Apa aku hormat sama orang jahat seperti kamu? Seumur hidup aku tidak akan hormat sama kamu. Arya Putra, Barapati, buat apa kamu teriak-teriak? Memangnya ini hutan? Kurang ajar. Kamu menantangku. Bangun kamu! Untuk apa? Aku ini Temenggung. Semua orang harus hormat padaku. Apa aku hormat sama orang jahat seperti kamu? Seumur hidup aku tidak akan hormat sama kamu. Kurang ajar. Berarti kamu mau menantangku. Prajurit, tangkap dia! Tangkap dia!
Ada apa, Kanjeng? Panggilkan ketua hadapanku. Ada apa, Kanjeng? Siapkan pasukan. Ampun, Kanjeng. Semua prajurit sedang berjaga masing-masing dan menjalankan tugasnya. Jadi, tidak bisa bermain-main, Kanjeng. Aku tidak bermain-main. Lalu, untuk apa Kanjeng memanggil semua prajurit untuk berkumpul? Aku ingin perang. Perang melawan Kadipaten mana, Kanjeng? Aku ingin melawan Pangeran Hariputra. Itu tidak baik, Kanjeng. Itu semua dilarang. Ah, siapa yang melarangku? Yang bilang kalau Romo tidak ada, akulah penggantinya. Ampun, Kanjeng. Jangan buatku marah. Siapkan prajurit terbaik. Kita serang Pangeran Arya Putra. Baik, Kanjeng. Tangkap Pangeran Arya Putra. Hidup atau mati. Barapati itu sangat keterlaluan, Biung. Dia sangat angkuh. Selalu minta dihormati. Iya, Nak. Biung mengerti itu. Barapati memang sangat keterlaluan. Tapi ingat, kamu harus menahan amarahmu. Bukan aku yang menantang Barapati, Biung. Tapi dia yang menantang lebih dulu. Iya, Nak. Tapi ingat, kamu harus sabar ya. Iya, Biung. Gawat, gawat! Gawat apanya? Lihat para prajurit. Mereka mau menangkap Pangeran Arya Putra. Ah, yang benar kamu. Kasihan Pangeran Arya Putra. Dia kan anak yang baik. Adini, Pangeran, kalian harus segera menyelamatkan diri dan pergi sejauh mungkin dari sini. Memangnya kenapa, Bopo? Apa yang sudah terjadi? Para prajurit Kurawan sudah menuju ke sini dan ingin menangkap Pangeran Arya Putra. Gusti Jaga Dewa Batara, kenapa semua seperti ini? Kepung rumah ini. Jangan biarkan Pangeran Arya Putra lolos. Itu pasti mereka. Eyang, Biung tenang saja. Biar aku yang menghadapi masalah ini. Pangeran. Bopo, tenang saja, Bopo. Arya pasti bisa mengatasinya. Apa kalian tidak bisa bertamu dengan cara yang lebih terhormat? Kami datang bukan untuk bertamu, tetapi kami datang untuk menangkapmu. Memangnya aku salah apa? Sampai-sampai aku mau ditangkap. Jangan banyak bicara. Cepat ikut kami ke istana. Aku tidak mau. Kurang ajar. Tangkap dia.
Di mana Arya Putra? Ampun Kanjeng. Kamu pangeran. Sepatu, kamu jangan membela dia. Iya, karena dia cucuku dan pemegang tahta Kurawan. Sekarang ajar dia, Ayang. Siap, siap. Siap, 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 siap. Siap. Siap, 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 siap. Siap, siap, siap. Pangeran? Pangeran kenapa? Pangeran haus. Kalau memang pangeran haus, biar aku buatkan susu pangeran. Pangeran? Pangeran mau kemana pangeran? Pangeran! Pangeran, tunggu pangeran. Tidak, aku tidak apa-apa pangeran. Pangeran mau kemana? Aku ikut pangeran. Rasain kamu pangeran. Kamu berani, jangan main keroyok. Aku dengar kau yang menantang cucuku. Dan kamu harus terima bayarannya. Ikat dia. Sekarang bersiap-siaplah pangeran. Kita akan padamu. Serang saja kalau berani. Siapkan pukulan terbaikmu, Barapati. Orang kesatria tidak akan membunuh musuhnya dalam keadaan terikat. Kamu itu bukan kesatria. Sudah, serang! Ya, Yang. Hah? Kok jadi bunga? Memangnya enak. Kamu mau aku pukul pakai bunga itu? Siapa yang melakukan ini? Yang, itu kan anaknya Pak Marspati. Jadi dia sudah bebas rupanya. Serang dia. Adikku, cepat pergi.
Pangeran? Bibi, tolong lepaskan aku. Pangeran, tolong lepaskan Pangeran Arya Putra. Siapa yang menyakitimu, Pangeran? Barapati. Tapi adik pangeran sudah menyelamatkanku. Terima kasih adik pangeran. Oh iya, Bibi Balastri dan pangeran sekarang tinggal di mana? Kok aku tidak pernah melihatnya? Iya, aku dan Pangeran saat ini tinggal di tempat Paman Ranubaya. Ya, aku tahu tempatnya. Aku boleh main ke sana kan? Boleh, Pangeran. Tapi kamu tidak boleh bilang ke siapa-siapa kalau kami tinggal di sana, karena ini sangat berbahaya. Ya, Bibi. Aku janji, aku tidak akan katakan siapa-siapa. Ayo, Pangeran. Barapati! Barapati, di mana kamu? Kemana sih anak nakal ini? Barapati! Barapati? Barapati, kamu kenapa? Siapa yang melemparku dengan sepatu? Sambi, ini aku. Biung? Maafkan aku, Biung. Aku pikir itu bukan Biung. Mana sepatu pasanganku yang lainnya? Mana? Cari. Cari sampai ketemu. Baik, Biung. Kami akan mencarinya. Sial. Kotoran sapi lagi. Huh, anak itu memang kurang ajar. Awas ya. Akan kubunuh dia. Aduh. Biung? Kenapa Biung menampar aku? Maaf, Sambi. Bukan aku yang melakukannya. Biung ini benar-benar keterlaluan. Jelas-jelas Biung yang menampar aku. Betul. Yang menamparmu memang aku. Tapi aku juga datang ke sini karena terlempar oleh kekuatan bayi Padmini. Apa? Bayi Padmini? Aduh. Biung? Kenapa Biung menampar aku? Maaf, Sambi. Bukan aku yang melakukannya. Biung ini benar-benar keterlaluan. Jelas-jelas Biung yang menampar aku. Betul. Yang menamparmu memang aku. Tapi aku juga datang ke sini karena terlempar oleh kekuatan bayi Padmini. Apa? Bayi Padmini? Jadi, bayi itu sudah sehat kembali? Benar. Dan dia ternyata benar-benar kuat. Cepat carikan pasanganku yang satu ini, Sambi. Aku tidak tahu terlempar kemana. Baik-baik, aku akan mencarinya. Kenapa tiba-tiba bau? Bau apa ini? Kenapa kamu bau sekali, sepatu? Tolong aku, Sambi. Aku tidak kuat dengan baunya. Cepat cuci aku. Cepat, Sambi. Atau aku akan melempar kotoran ini ke mukamu. Hah? Ayo cepat. Tidak. Baiklah. Aku akan membersihkannya. Cepat atau lambat, orang-orang jahat itu pasti akan menemukan Kanjeng Padmini dan putranya di tempat ini. Itu yang sangat aku khawatirkan, Paman. Banyak sekali orang-orang yang menginginkan kematian mereka. Apa tidak sebaiknya kita pindahkan mereka ke tempat yang lebih aman? Percuma, Nduk. Kita pindahkan, mereka pasti akan memburu dan mengejar Kanjeng Padmini dan putranya. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keamanan mereka? Ya, tapi ini bisa berhasil atau tidak. Paman akan berusaha untuk melindungi Kanjeng Padmini dan putranya. Perlindungan? Iya. Padepokan ini akan Paman pagar dengan tenaga dalam Paman, agar tidak ada yang bisa masuk satupun juga.
Aku setuju, Paman. Aku yakin ini cara yang terbaik. Menyingkirlah, Ndo. Aku tidak terima dihina seperti ini, Biu. Aku harus membalas Arya Putra. Iya. Tapi bagaimana caranya? Kamu sudah melakukan semua cara untuk mengalahkan. Tapi apa? Kamu selalu kalah. Itu kan Arya Putra dibantu oleh anaknya Patni. Iya, Biu. Aku juga bingung. Aku tahu caranya. Bagaimana? Bagaimana caranya? Karena aku tidak bisa membalas Arya Putra, aku akan melampiaskan kepada Arya Dewi Pangga. Aku akan menyiksa Dwi Pangga karena anaknya sudah berani padaku. Kamu pintar sekali, Barapati. Iya, Biung setuju. Kita akan melakukan itu. Hamparan samudera terpampang, bak menenggelamkan cakrawala. Semua hilang. Paman! Ada apa? Aku ingin menantang Paman bertarung. Kanjeng ingin bertarung denganku? Ayo serang aku. Maafkan hamba, Kanjeng. Hamba tidak mungkin menyerang Kanjeng. Kanjeng adalah seorang tumenggung. Sudah, lawan aku. Buat apa bertarung, Kanjeng? Lebih baik duduk sini. Hamba akan mengajarkan Kanjeng untuk membuat syair. Bagaimana? Tidak. Aku tidak mau. Aku ini satria. Satria bukan berpuisi. Walaupun seorang satria, Kanjeng tetap memiliki hati, kan? Kalau Paman tidak mau menyerangku, aku akan menyerang Paman. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak boleh menyakiti orang lain. Lepaskan. Aku ingin bunuh Paman. Barapati. Apa alasannya, Barapati? Karena Arya Putra sudah menyakitiku. Dan boponya harus menerima hukuman dariku. Barapati. Sudah aku katakan, kamu tidak boleh menyakiti orang yang lebih tua darimu. Paman sudah berani menyakitiku. Prajurit! Prajurit! Pokok Paman Respati! Berikan cambukan! Aku minta sekarang juga kamu melepaskan Respati dan membebaskan dia dari segala macam hukuman. Apa peduli? Kamu harus peduli. Lepaskan dia. Tidak bisa. Respati harus tetap dihukum. Kamu atau siapapun tidak akan pernah bisa membebaskan Respati dari hukumannya. Kamu sungguh keterlaluan. Di mana perasaan kamu sebagai seorang biong? Respati itu adalah putramu. Kenapa kamu tega menghukum dia seberat itu? Putraku hanya Biakta, bukan Respati. Kamu keterlaluan, Gayatri. Terserah kamu mau bicara apa. Tapi keputusanku ini sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Gayatri! Gayatri! Sekarang kamu sudah tidak mempunyai kekuatan apa-apa lagi. Cepat bawa Respati ke sini. Baik, Kanjeng Putri.
Baik, Kanjeng Putri. Kenapa Kanjeng tidak menolak saja hukuman itu? Barapati dan Dewi Sambi bukan siapa-siapa. Kalau Kanjeng mau, kita bisa menyerang. Iya Romo, kita lawan saja mereka. Jangan. Ini bukan permasalahannya aku takut dengan Dewi Sambi atau Barapati. Tapi ini semua keinginan biungku. Jadi bagaimanapun juga, aku harus mengabdi kepada biung. Salam hormat hamba, Kanjeng. Ampun, Kanjeng Gusti. Hamba diperintahkan Kanjeng Putri Dewi Sambi untuk menjemput Kanjeng Gusti. Perempuan itu benar-benar sudah keterlaluan. Baik, aku akan segera ke sana. Terima kasih, Kanjeng Gusti. Sudahlah. Sekarang lebih baik kalian semua di sini. Biar aku sendiri yang akan menghadapinya. Romo. Suatu saat nanti, aku pasti akan membalasmu, Sambi. Kamu sudah siap, Respati? Prajurit, cepat ikat kedua tangannya. Niko, Kanjeng Gusti. Hamba mohon ampun, Kanjeng. Cepat lakukan apa yang diinginkan oleh Dewi Sambi. Sekarang lakukan apa yang menjadi keinginanmu. Rupanya kamu sudah tidak sabar, Respati. Baiklah, sekarang putar badan. Bersiaplah. Ya! Satu. Ya! Kenapa pangeran terlihat sangat gelisah? Entahlah, Palastri. Tapi sepertinya dia sedang mendapatkan firasat buruk. Benarkah, Kanjeng? Hentikan! Minggir kalian. Jangan ikut campur. Kamu sudah benar-benar keterlaluan. Sudah, biarkan aku menerima hukuman ini. Kalian dengar sendiri. Ya, Romo! Sudah, biarkan aku menerima hukuman ini. Kalian dengar sendiri. Ya, Romo!
Dasar kamu perempuan iblis. Kurang ajar. Siapa yang mengizinkan kamu untuk masuk ke dalam kamarku, ha? Aku tidak perlu izin dengan siapapun untuk masuk ke dalam istanaku sendiri. Istanamu? Istanamu yang mana? Kamu sudah tidak punya kekuasaan di istana ini lagi. Aku diam karena menghargai kamu, Gayatri. Tapi bukan berarti kamu bisa bertindak semena-mena seperti itu. Tidak usah bertingkah. Sebaiknya kamu cepat keluar dari kamarku. Aku akan keluar setelah selesai bicara. Kamu pikir aku mau terus mendengarkan ocehanmu? Keluar! Cepat keluar! Atau aku akan panggil para prajurit untuk menyeretmu keluar. Silakan. Ayo silakan. Aku punya alasan untuk membeberkan kenapa dulu aku mengusir kamu dari istana ini. Apa? Ya, biar seluruh penduduk tahu bahwa kamu adalah wanita yang paling buruk, wanita yang tidak punya tahu malu karena telah berselingkuh dengan seorang prajurit. Tidak semua itu benar. Kamu tidak perlu menyangkal, Gayatri. Karena kamu tahu apa yang aku katakan ini adalah benar. Kakak. Padmini. Oh, jaga tuh Batara. Lukamu sungguh parah, Kakak. Kenapa bisa sampai begini? Aku tidak apa-apa, Padmini. Aku mohon, kamu jangan bersedih ya. Bagaimana bisa aku tidak bersedih? Luka-lukamu ini sungguh mengerikan, Kakak. Oh, jaga tuh Batara. Ini sungguh keajaiban. Luka-lukamu menghilang, Kakak. Oh, Dewa Jagat Batara. Syukurlah. Aku sudah sembuh, Padmini. Terima kasih, Sang Yang Widi. Biakta tidak akan pernah kembali lagi ke istana ini untuk selamanya. Itu artinya anakku Barapati akan menjadi tumenggung dan aku akan menjadi permaisuri di istana ini. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengusir aku dari sini. Ternyata hilangnya Biakta menguntungkan juga untukku. Atau jangan-jangan aku memang terlahir untuk menjadi permaisuri di istana ini. Biung! Biung! Barapati? Biung! Aduh, Biung! Biung, sakit Biung! Aduh! Aduh, Barapati! Aduh, sakit Biung! Barapati, apa yang terjadi padamu? Aku tidak tahu, Biung. Tiba-tiba aku sakit. Tolong aku, Biung. Kenapa bisa luka-luka seperti ini? Prajurit! Prajurit! Cepat kamu panggil tabib. Daulat, Kanjeng. Kamu tenang dulu sayangnya. Kamu tenang dulu. Ayo. Tabib. Cepat. Periksa anakku. Aduh. Sakit. Oh, jaga Dewa Batara. Apa yang terjadi pada Kanjeng Barapati? Kanjeng, kenapa tubuhnya penuh dengan luka? Kenapa kamu malah tanya kepadaku? Mana aku tahu? Ayo cepat periksa. Sakit, Biung. Aduh. Sakit. Ini bukan penyakit, Kanjeng. Tapi ini luka bekas cambukan. Apa? Luka cambukan? Iya, Kanjeng. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa anakku terkena cambukan? Tapi itu benar, Kanjeng.
Kanjeng Barapati terluka karena bekas cambukan. Ini terlihat jelas dari guratan-guratan lukanya. Siapa yang melakukan semua ini? Respati. Dia pasti yang sudah mengerjai anakku. Kurang ajar. Sakit, Biung. Aduh, sakit. Ini bukan penyakit, Kanjeng. Tapi ini luka bekas cambukan. Apa? Luka cambukan? Iya, Kanjeng. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa anakku terkena cambukan? Tapi itu benar, Kanjeng. Kanjeng Barapati terluka karena bekas cambukan. Ini terlihat jelas dari guratan-guratan lukanya. Siapa yang melakukan semua ini? Respati. Dia pasti yang sudah mengerjai anakku. Ajar. Respati! Respati, keluar kamu! Respati! Respati! Hah? Dewi Sambi? Patini, sebaiknya kamu dan putra kita cepat sembunyi. Ada apa, Sam? Bisakah kamu masih secara sopan? Aku tidak perlu berlaku sopan kepadamu, Respati. Sekarang katakan, apa yang kamu lakukan kepada anakku Barapati? Apa yang aku lakukan? Aku tidak mengerti apa maksud kamu. Aku tahu, kamu yang melukai anakku. Melukai anakmu? Kenapa kamu menuduh seperti itu? Bagaimana bisa? Lukamu sembuh dengan cepat. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi pada diriku. Kenapa lukamu bisa sembuh sementara anakku luka tanpa sebab? Semua ini pasti ulah. Suara apa itu? Shh, anakku, jangan bersuara. Apa itu? Oh, rupanya kamu yang melakukan semua ini. Tapi jangan! Kenapa tanganmu? Lepaskan! Kenapa tanganku seperti ini? Kembalikan tanganku seperti semula. Karena kamu berusaha untuk menyakiti seorang anak kecil. Awas kamu, Respati. Tunggu pembalasanku. Barapati! 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 Tolong Biung! Ngapain kalian? Barapati! Apa yang terjadi, Biung? Barapati, tolong Biung. Tangan Biung tidak bisa diturunkan. Kenapa, Biung? Kamu jangan menertawai Biung. Semua ini gara-gara anak Padmini. Kurang ajar. Gimana dia? Dia ada di kamar Respati. Baik, Biung. Mama, Respati! Barapati, apa kamu tidak pernah diajarkan sopan santun oleh orang tuamu? Kenapa kamu masuk ke dalam kamar dengan berteriak-teriak seperti itu? Mama tidak perlu mengajariku. Rasakan ini. Siapapun dilarang memasuki Mang Unsur. Minggir kalian dari hadapanku. Gak bisa. Wahai penyusup!
sepatu yang sedang mengamuk, menghajar para prajurit kita. Apa? Sepatu? Benar, Kanjeng. Sepatu itu sangat sakti. Tak seorang pun dari prajurit kita yang bisa melawannya. Kurang ajar. Mana dia? Ternyata ini biang keladinya. Mana Byakta? Cepat lepaskan dia, atau kalian berdua akan menanggung akibatnya. Kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya menantang aku? Oh, kamu ingin tahu siapa aku? Baiklah, nih, perkenalkan aku. Kenapa kamu menamparku, ha? Memangnya kenapa? Tadi kalian ingin mengenalku. Kurang ajar. Ku bikin abu kamu. Sepatu jelek. Hiat, ya. Hiat, ya. Hop, ya, ya. Hai, ya. Ya. Ha, ya, ya. Kurang ajar. Ku bikin abu kamu. Sepatu jelek. Hiat, ya. Hiat, ya. Hop, ya, ya. Hai, ya. Ya. Ha, ya, ya. Here! Yeah! Oh! Here! Yeah! Oh! Yeah! 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 Here! Yeah! Yeah! Here! Yeah! Oh! Here! Jangan kabur kamu. Cepat kamu tunjukkan di mana Byakta, atau kamu akan kubunuh sekarang. Baik, aku akan tunjukkan. Tapi jangan memukul. Rasanya sangat sakit sekali. Cepat jalan. Tunjukkan di mana Byakta. Baik, aku akan tunjukkan di mana Byakta dikubur. Ayo. Kanjeng Ibu. Cepat keluar Byakta. Terima kasih Kanjeng Ibu. Bento, rasakan pembalasan. Ya! Cepat, kita pergi dari sini Byakta. Baik Kanjeng Ibu. Aku perintahkan kalian untuk menangkap anak Padmini. Hidup atau mati. Kenapa? Cepat laksanakan. Ampun beribu, ampun Kanjeng. Jika itu kami lakukan, itu sama artinya kami membunuh pangeran. Heh, diam kamu. Jangan kurang ajar. Anak itu bukan pangeran. Yang berhak menjadi pangeran hanya anak Barapati. Cepat kerjakan. Maafkan kami, Kanjeng. Kami tidak berani melakukannya. Kurang ajar. Kalian mau cari mati. Hentikan Barapati. Bopo? Byakta. Byakta sudah kembali. Dan itu artinya tampuk kekuasaan kembali ke tangan Byakta. Tapi Yang... Kenapa Barapati? Apa kamu ingin merebut kekuasaan denganku? Tidak, Bopo. Tidak sama sekali. Bagus.